bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Mari Bapak Ibu kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, yaitu nikmat berupa iman, nikmat ihsan, nikmat berakhlakul karimah, dan nikmat sehat. Sholawat serta salam mari kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabat, dan tentunya kepada pengikut beliau yang setia sampai di yaumul kiamat nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kesempatan kultum siang hari ini, kami dari pimpinan daerah Aisyah Kota Salatiga membahas tentang 4 janji Allah dalam Al-Quran. Sebetulnya janji Allah itu banyak dalam Al-Quran. Yang pertama adalah bab syukur, rasa syukur. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada kita, bahwa kalau kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan menambah nikmat kita kepada kita. Sebaliknya kalau kita tidak bersyukur kepada Allah taala atau kita kufur kepada Allah, maka Allah tidak akan menambah nikmat kita. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Allah itu akan menambah kenikmatan kepada kita tatkala kita itu pandai bersyukur. Ya. Sebaliknya kalau kita tidak pandai bersyukur atau kufur, maka Allah akan mencabut nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Ya. Syukur itu tersusun atau terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama adalah ilmu, yang kedua keadaan, dan yang ketiga adalah amalan. Mengenai ilmu tentang syukur ini, bahwasanya orang yang mukmin itu kalau mendapatkan suatu kenikmatan, bahwa mereka mengetahui bahwa nikmat ini betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala, dari zat yang agung, zat yang memberikan kenikmatan kepada kita. Itu ilmu. Tapi kalau orang yang tidak ilmu, tidak tahu, mestinya ya, kalau orang yang tidak berilmu itu syukur tidak pernah atau tidak bisa pandai bersyukur, ya. Aku iso sugih karena aku dodol, misalnya seperti itu. Nah, itu tidak bersyukur namanya, tapi itu kebalikan dari syukur, ya. Jadi ada rasa sombongnya di sini, ya. Itu sekali lagi, kalau orang yang beriman itu insya Allah kalau mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia menyadari bahwasanya nikmat itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe sak derma nampa, cara Jawane seperti itu. Kemudian keadaan. Kalau sudah kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita merasa bahagia, ya? Kita merasa gembira. Namun bahagia di sini adalah bahagia syukur, ya, bukan bahagia lunjak-lunjak, ya. Ya, seneng aku pangkatku mundak, seneng aku gajiku mundak. Hore, sesuk arep entuk THR, tidak seperti itu, ya. Tapi rasa gembira di sini adalah gembira yang betul-betul gembira bahwa saya itu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketiga adalah perbuatan, ya. Perbuatan, ya, menunaikan sesuatu yang tidak pasti menjadi tujuan dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi pasti tujuan kita itu, bahwa kalau kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, ya, yang telah dilaksanakan, ya. Berupa apa di sini? Nikmat dalam hati, nikmat di lisan, kemudian nikmat badan kita. Nikmat dalam hati, ya, di sini sengaja kita berbuat baik. Berbuat baik betul-betul dari dalam hati kita ini, bahwa perbuatan baik kita itu dalam rangka mensyukuri nikmat Allah itu berbuat baik yang tulus, yang ikhlas, tidak berdasarkan kesombongan, tidak berdasarkan tidak berdasarkan
pamer. Ini dalam hati. Jadi betul-betul kita itu berbuat baik dengan ikhlas. Karena apa? Karena memang kenikmatan ini adalah kita merasa syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lisan, kalau kita sudah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pelit-pelit lisan itu, kita selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Berucaplah syukur alhamdulillah. Ya, bukan huri-huri lagi, tapi alhamdulillah saya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah memuji kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, insya Allah nikmat yang kita peroleh itu akan barokah, seperti itu. Ya. Kemudian badan kita harus bagaimana kalau kita itu sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, badan kita itu jangan berbuat yang maksiat, ya. Contohnya sekarang banyak Bu mendapatkan sesuatu kenikmatan sebetulnya itu dari Allah, karena dia tidak memiliki iman, maka nikmat yang dia peroleh itu disia-siakan, ya, dibuat untuk maksiat. Contohnya orang sehat, kenapa dalam keadaan sehat itu kita tidak berbuat baik? Kenapa dalam keadaan sehat kita tidak beribadah dengan baik? Tapi malah justru dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, malah justru dia berbuat maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi 3 unsur itu dalam bersyukur, ya. Satu itu ilmu, kemudian yang kedua adalah keadaan, kita bisa bergembira syukur dalam hati, kemudian yang ketiga adalah perbuatan tadi. Perbuatan meliputi hati, lisan kita dan badan kita. Mudah-mudahan kita bisa betul-betul bisa menikmati syukur ini dengan ikhlas. Ya, kalau kita sudah bisa seperti itu, maka insya Allah Allah itu akan memberikan, menambah kenikmatan kepada kita semua, tidak mencabutnya. Maksudnya seperti itu. Tapi kalau kita kufur, maka Allah gampang kok mau mencabut, ya toh. Semuanya itu kan hanya titipan. Kita punya ini hanya titipan. Kita punya segala sesuatu, mobil, rumah itu hanya titipan. Kita nanti kalau pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala itu tidak mendapatkan apa-apa. Kalau bab sedekah itu kan karena kita syukur nikmat, ya, syukur nikmat. Bersedekahlah 1 meter sebelum kamu diberi Allah 1 meter lahan. Maksudnya apa? 1 meter lahan kita kalau meninggal itu hanya diberi 1 meter, ya, untuk kita itu. Tapi bersedekahlah 1 meter untuk kebaikan di dunia. Nanti di akhiratnya akan mengikuti seperti. Kemudian yang kedua adalah berdoa, ya. Berdoa, ad-du'a'u wal ibadah, tsumma qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku Allah, niscaya Allah akan mengabulkan, ya. Doa kita itu tidak sekaligus berpetuduk dikabulkan oleh Allah, itu tidak. Tapi setidaknya kita harus berdoa terus. Berdoa diulang-ulang terus, ya. Seperti kalau zaman Nabi dulu sebelum Rasulullah SAW Muhammad itu, doa itu langsung turun, ya. Misalnya Nabi Musa, misalnya zamannya Nabi Musa, ada seorang suami istri fakir sekali, tidak punya sama sekali, sehingga datang kepada Nabi Musa, wahai Musa, kalau memang kamu itu punya Tuhan, ya, Mbak, tolong saya itu didoakan untuk saya itu pengen kaya seperti itu. Betul, kamu pengen kaya? Iya, saya doakan. Begitu Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, suami istri si fulan dan fulanah ini kepengen kaya, ya Allah. Nabi Musa berbincang kepada Allah, ya, saya beri kekayaan tapi hanya 1 tahun, begitu. 1 tahun itu pendek, ya Bu. Kemudian beliau itu berdua itu tadi, si fulan dan fulanah suami istri itu diberi kekayaan yang melimpah sekali, Bapak Ibu. Tapi dia pandai bersyukur sehingga, wah, ini saya diberi kenikmatan yang luar biasa, maka saya akan memberikan kepada yang fakir, kepada yang miskin, kepada yang duafa, kepada yang membutuhkan dan lain sebagainya. Itu dia buka sedekah kemana-mana. Akhirnya sudah 1 tahun lebih, kemudian Nabi Musa berbincang lagi, mohon kepada Allah, ya Allah, kenapa si fulan ini kaya raya terus? Apa kata Allah? Wahai Musa, saya hanya membuka 1 keran untuk
suami istri ini. Tetapi suami istri ini membuka banyak keran untuk teman-temannya, maka tidak mungkin saya akan mencabut nikmatnya. Itulah bukti dari syukur itu tadi. Allah hanya memberi satu keran kepada suami istri, tapi ternyata suami istri itu pandai bersyukur sehingga kekayaan yang melimpah diberikan kepada mereka tadi didom-domkan lagi gitu loh Bu, disodakohkan, zakat dan lain sebagainya diberikan semua sehingga negaranya makmur karena suami istri itu. Nah ini ibrah buat kita semua gitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa meniru umat waktu zaman Nabi Musa seperti itu. Jadi begitu doa langsung diberi kenikmatan seperti itu. Nah ini adalah kehebatan berdoa, kehebatan doa itu. Seperti zamannya Nabi Ibrahim. Zamannya Nabi Ibrahim, kenapa kita sholat sampai sekarang ini? Itu doanya Nabi Ibrahim Bapak Ibu. Doanya Nabi Ibrahim. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nggih. Ini, ya Allah jadikanlah sholat ini menjadi ketetapan sholat. Bukan hanya Ibrahim sendiri yang meminta untuk dirinya sendiri, bukan, tapi di sini wa min dzurriyyati sampai anak cucunya. Jadi tidak mendoakan dirinya sendiri nggih, tapi semuanya termasuk kita ini anak cucu Nabi Ibrahim. Nah, alhamdulillah doa dari Nabi Ibrahim itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan doa kami ya Allah. Umatku itu saya pengen umat saya itu bisa melaksanakan atau mendirikan sholat sampai ke cucu dzurriyyati itu keturunan terus tidak terbatas sampai nanti yaumul kiamat itu. Nah ini menjadikan ibrah pelajaran buat kita Bapak Ibu. Memang kalau ini merupakan doa-doa kita mohon kepada Allah, ini merupakan janji Allah di dalam Al-Quran itu. Mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bosan. Belum diparingi saiki, diparingi besok. Insya Allah tetap Allah akan memberikan. Asal kita apa? Kita taat. Nah, itu. Kita taat ya, mendirikan sholat yang baik gitu. Sholat pada waktunya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah dalam Ramadan ini kita sudah memasuki 10 di hari yang terakhir ya. 10 di hari yang terakhir ini berarti Allah memberi janji kepada kita, kepada umatnya yang selalu melaksanakan ibadahnya, selalu sami'na wa ata'na, itu suatu kenikmatan fi yaumil qiyamah besok berupa itqun minan nar. Kita semua insya Allah saat ini yang dikumpulkan di sini insya Allah ya Bu ya, ya Bapak nggih, itqun minan nar. Insya Allah mudah-mudahan janji Allah itu betul-betul menimpa pada diri kita. Kita terhindar dari api neraka. 10 hari yang terakhir ini mari kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Ya. Alhamdulillah Ibu, Bapak Ibu guru tadi sibuk menerima siswa dan lain sebagainya, tapi masih bisa ada waktu untuk membaca Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu bisa yang menolong kita, diantaranya itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala suka sekali kepada hambanya yang selalu minta ampun, berbuat dosa, kemudian namanya taubat, ya Bu. Jadi ampunan di sini itu disertai dulu dengan taubat, ya. Tidak hanya minta ampun, kemudian melakukan kesalahan lagi, minta ampun, melakukan kesalahan lagi, tidak seperti itu. Tapi ampunan yang di sini adalah ampunan yang betul-betul sudah disertai dengan rasa taubat, taubatan nasuha. Okay. Jadi bacaan istighfar, ya, Bapak Ibu sudah di luar kepala, ya, itu selalu kita baca Bapak Ibu di saat kita senggang lah, di saat kita senggang. Astagfirullahaladzim, gampang ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau diteruskan adalah astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa terus itu. Jadi jangan sampai kita berhenti mohon ampunan kepada Allah. Karena apa? Kita itu kadang punya kesalahan kita nggak terasa ya Bu. Kita nggak terasa. Ya tahu-tahu kita ngerasani orang kita nggak terasa. Ya itu. Jadinya maka di sini dibuka peluang oleh Allah. Ya. Tak janjani wes nek kowe kuwi hambaku nek kowe kuwi gelem minta ampun kepadaku, maka nanti akan
saya beri ampunan. Dan orang yang diberi ampunan itu nanti di sananya itu apa? Bukan neraka lagi yang dijanjikan, tapi Bapak Ibu itu akan memilih pintu mana yang Bapak Ibu suka. Nah, bisa jadi nanti kita satu pintu ya Bu ya, Bapak ya. Satu pintu ya, siapa tahu nggih, insya Allah. Karena kita harus punya harapan nggih. Kalau kita tidak punya harapan, nanti kita tidak akan menagih janji ini nggih. Ya Allah, aku pengen janjimu ya Allah. Kalau kita pengen janjinya Allah dalam Al-Quran tadi, kita ya harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita harus semangat. Kita harus semangat seperti Bapak Ibu memberikan semangat kepada murid-muridnya. Kalau kamu pengen lulus, maka kamu harus semangat, kan seperti itu. Nah, mudah-mudahan semangat inilah Bu, Bapak Ibu yang bisa kita pertahankan ya. Terutama di sini adalah masalah semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah kepada Allah dan ibadah ghairu mahdhah kita bisa muamalah ke sesama manusia dengan baik, dengan bagus itu. Nah, Bapak Ibu pernah dengar namanya Sayyidul Istighfar? Sayyidul Istighfar itu Sayyid itu bapaknya istighfar. Jadi ada istighfar yang lafalnya Astaghfirullahaladzim, ada juga istighfar yang Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ini meliputi jadi mengesahkan Allah. Kalau istighfar itu kan minta ampun kepada Allah. Tapi kalau lafal Sayyidul Istighfar itu meliputi mengesahkan Allah, kemudian ada juga menepati janji, ya, kita menepati janji Allah, ya, janji Allah tadi yang dalam Al-Quran itu janjinya Allah apa? Kita harus menepati ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada lagi mensyukuri nikmat, ya, kemudian pengampunan dosa. Sayyidul Istighfar itu kalau Bapak Ibu bisa membacanya baik di waktu pagi maupun petang, itu untuk pengayom kita Bu, pengayom kita untuk bahwa kita itu betul-betul akan mengingat dan akan pengen dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka wa ana ala dzika wa dzika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi nikmatika alayya wa abu binafi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Dan ini mari kita amalkan, kita baca supaya hati kita itu tidak termasuki sesuatu yang tidak baik, ya. Jadi tameng Bu, untuk tameng. Jadi kita selalu kita baca. Malah ini bagus dibaca di waktu kita sahur. Berarti waktu kita kalau terbiasa itu tahajud ya Bu ya. Waktu sahur itu kan waktu tahajud kita. Kemudian yang terakhir janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya adalah untuk ingat kepada Allah, ya. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kalian kepadaku dengan melaksanakan ibadah sebaik-baiknya. Makanya kalau ibadah ini Bapak Ibu baru sholat misalnya, jangan keburu-keburu kemana-mana, doa dulu ya, berdoa dulu, ingat kepada Allah, dzikir ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, dan lain sebagainya. Kemudian berdoa dan lain sebagainya. Washkuruli, maka saya akan mengingatmu. Ini janji Allah. Kalau kalian ingat kepada Allah, maka timbal baliknya Allah akan mengingat kepada kita. Inilah maka mari kita gunakan sebaik-baiknya, karena kita insya Allah sudah diberi ilmu, ya, lewat pengajian, lewat kita melihat pengajian di TV dan lain sebagainya, di YouTube dan lain sebagainya. Itu mari Bu bersama-sama kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kalau kalian ingat kepadaku di waktu ibadah itu, ya, maka Allah akan mengingatmu. Dan bersyukurlah kalian kepadaku, washkuruli, bersyukurlah kepadaku dengan ketaatan. Tadi sudah kami bahas di depan, bersyukur dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kesempatan yang baik diberikan kepada kita ini kita mengingkarinya dengan berbuat maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu di akhir dari kultum kita ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan jalan dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
semoga saja kita tetap menjadi hamba Allah yang selalu beriman, hamba Allah yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hamba Allah yang senantiasa selalu sami'na wa ata'na dari apa-apa yang telah diperintahkan kepada kita, dan kita bisa menjauhi larangan-larangannya. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.